Bismillahirrahmanirrahim. Wa man utawi sapa wonge aila tegese ora ana wong suwiji iku yarghabu gedhing sapa man an millati Ibrahima saking agamane Nabi Ibrahim. Fayat rukoha mongko dadi sebabe ninggal sapa man ing milah. Ilaman kejaba wong safiha kang bodho sapa man nafsahu ing awake man. Jahila tegese bodho sapa man annaha ing setuhune nafsah iku makhlukatun den gawe lillahi dening Allah. Ya sibutur iku wajib andahe ing atase nafsah apa ang ibadatuhu nyembah ing Allah. Awis takhofa utawa gawe gampang sapa man biha kelawan nafsah. Wa amtahanaha lan gawe ina sapa man ing nafsah. Wa laqad istafainahu lan demi yakti teman-teman milih ingsun ing Nabi Ibrahim. Ikhtarnahu tegese milih ingsun ing Ibrahim fid dunya ing dalem dunya. Birisalah dikelawan kautus wal khulati lan dadi kekasih. Wa inna lan setuhune Nabi Ibrahim fil akhirat ing dalem akhirat iku laminas sholihin yakti setengah sangking wong-wong kang padha saleh. Alladzina nyatane wong akeh lahum kang iku tetep kedue alladzina ad-darajat utawi pira-pira pangkat al-ula kang luhur. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ay la yarghabu am millati Ibrahima fayat ruqaha illa man safiha nafsa. Pemirsa yang dihormati Allah, sebelum kita ke pembahasan tafsirnya, mungkin terlebih dahulu perlu kita sampaikan tentang asbabun nuzul daripada ayat ini. Jadi diriwayatkan bahwa Abdullah bin Salam, salah satu dari pembesar Yahudi yang masuk Islam, dia suatu hari mengajak kedua keponakannya yang bernama Salamah dan Muhajir untuk masuk Islam. Dia berkata kepada keduanya, "Telah kalian ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Taurat, sesungguhnya aku akan mengutus seorang nabi yang bernama Ahmad dari keturunan Ismail. Siapa yang beriman kepadanya maka dia mendapat petunjuk dan berada dalam kebenaran, dan siapa yang tidak beriman maka dia akan terlaknat." Maka salah satu keponakannya yang bernama Salamah akhirnya masuk Islam. Namun yang satunya lagi yakni Muhajir, dia tidak mau masuk Islam. Lalu kemudian turunlah ayat ini. Namun pemirsa, perlu kita ingat bahwa dalam dunia tafsir itu ada satu kaidah usul tafsir yang harus kita ingat, yakni kaidah yang berbunyi al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Maksudnya ibrah atau pelajaran atau hukum dari suatu ayat itu diambil dari redaksi teksnya yang bersifat umum, bukan dari sebab turunnya ayat yang bersifat khusus. Jadi misalkan dalam ayat ini turun berkenaan dengan orang yang bernama Muhajir. Namun karena redaksi teksnya itu adalah umum, jadi kalimat waman itu adalah kalimat yang umum. Barang siapa. Jadi waman kan artinya barang siapa, berarti umum. Maka nanti yang dijadikan pegangan adalah umumnya lafadz, bukan khususnya sebab. Jadi ayat ini bukan hanya untuk orang yang bernama Muhajir, akan tapi umum, mencakup semua orang yang ciri-ciri atau kelakuannya sama dengan Muhajir. Ya, demikian pemirsa sedikit tentang asbabun nuzul. Sekarang mari kita menuju ke tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ay la yarghabu am millati Ibrahim. Dan siapakah yang membenci pada agama Ibrahim? Atau tidak ada orang yang benci pada agama Ibrahim. Fayat rukoha, lalu meninggalkannya.
illa ma safiha nafsah, kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Jahila annaha makhluqatun lillah yajibu 'alaiha ibadatuh. Maksudnya ia bodoh atau tidak mengerti bahwa ia makhluk Allah. Dan yang namanya makhluk ya harus mengabdikan dirinya kepada penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Awis takhafa biha wa amtahanaha. Atau bisa juga yang dimaksud membodohi dirinya sendiri adalah mencelakakan dan menghinakan dirinya sendiri. Intinya ayat ini merupakan kecaman bagi anak cucu Nabi Ibrahim yang tidak mau mengikuti agama Nabi Ibrahim yang dilanjutkan perjuangannya oleh Nabi Muhammad SAW. Baik itu orang Yahudi, Nasrani maupun orang-orang kafir Mekah. Mereka semua adalah orang yang membanggakan sosok Nabi Ibrahim, namun mereka menyimpang dari agama Nabi Ibrahim itu sendiri. Mereka hanya membanggakan sosok Nabi Ibrahim namun tidak mau mengikuti agama Nabi Ibrahim. Itulah kenapa dalam ayat ini mereka disebut orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Walaqad istafainahu ikhtarnahu fid dunya birisalati wal khullati. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia sebagai seorang rasul dan seorang khalil, artinya kekasih Allah. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan sesungguhnya di akhirat dia benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Alladzina lahum ad-darajatul ula, yakni termasuk orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Ya, ini merupakan berita gembira bagi Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa ia telah dipilih Allah di dunia di antara hamba-hambanya dan di akhirat termasuk di dalam golongan orang-orang yang soleh. Ya mudah-mudahan ya, kita semua juga nanti di akhirat digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh-soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian pemirsa tafsir jalan kali ini. Jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi amal jariah kita bersama. Dan mudah-mudahan kita semua nanti bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian wallahu a'lam bishawab.